Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog suwung kita yang ke-41 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamian Harahap dan saya Denny Turner. Suluk Suwung adalah perjalanan penyingkapan, sebuah penyingkatan reflektif dari individu untuk menembus ilusi akan keterpisahan, ilusi akan identifikasi kita dengan realitas terbatas. Seperti biasa, kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dan spontan dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Mungkin malah dari kalbu ke kalbu gitu ya Bang ya. Insya Allah untuk malam ini kami akan merenungkan haiku dari Yamaguchi Sado. Beliau adalah tokoh yang unik. Menurut legenda, di tahun 1695 beliau itu menjelajah Provinsi Kai dan setahun sesudahnya atas permintaan gubernur setempat, beliau itu menggali sungai dan membangun tanggul. Jadi di dalam sejarah beliau juga dikenal sebagai ahli pengendalian banjir, Pak. Kemudian tahun 1675, kira-kira 6 tahun sesudah itu, 7 tahun sesudah itu, beliau berjumpa dengan Matsuo Basho. Jadi dia juga sering dianggap sebagai salah satu murid dari Matsuo Basho dan gaya puisinya itu sering sekali disandingkan dengan gaya Matsuo Basho. Dan beliau sangat dipengaruhi oleh literatur pertapaan di Cina. Dalam kesempatan malam ini, perkenankan saya untuk membacakan haikunya yang saya terjemahkan secara bebas. Gubuk bersemi. Tidak ada apapun, semua ada. Di sini saya hayati baris pertama. Gubuk bersemi itu adalah musim semi yang hadir di dalam satu gubuk. Kita tahu Bang, kalau musim semi itu kan sesuatu yang tumbuh dari kematian gitu ya. Dan saya menghayati ini sebagai tumbuhnya pure awareness, awakening gitu. Jadi yang saya rasakan dari haiku ini adalah hadirnya pure awakening di sebuah gubuk, di mana gubuk ini kan sering dikaitkan dengan kesederhanaan atau bahkan kekurangan. Dan di sini saya rasakan adalah hadirnya awakening, di mana di dalam gubuk itu tidak ada apapun. Secara fisik itu kesederhanaan material ekstrim gitu ya. Sementara di baris terakhirnya beliau katakan semua ada. Di mana ini saya hayati sebagai keberlimpahan spiritual. Jadi yang saya rasakan, Bang Dame, adalah sebuah paradoks. Jadi haiku ini saya rasakan sebagai ekspresi dari paradoks kehidupan, di mana ada kekurangan, keberlimpahan, itu hadir di momen yang sama. Ada kosong, ada utuh, itu hadir bersama. Dan memaknai satu tempat yang sama, yang diawali dari satu awakening. Mungkin kita bisa mulai dari situ, Bang, silahkan. Ya, terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat, para pendengar setia, penonton setia, penikmat setia, perbincangan di Dialog Suwung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan kita dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW, dalam tradisi agama-agama besar, nabi-nabi yang tersambung dengan jiwa masing-masing. Saya tadi ingin membagi lagi kepada sahabat-sahabat pendengar, pembaca atau penonton bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya ayat-ayat Allah. Ya. Kalau dalam perspektif Islam itu ada satu surat namanya Fussilat 41 ayat 53 kalau nggak salah. Lebih kurang bunyinya begini, Mas. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq gitu. Kami tampakkan gitu. Kami tampakkan tanda-tanda kami gitu di segenap ufuk dan pada dirimu sendiri sehingga jelaslah al-haq hadir di situ. Jadi di balik seluruh ciptaan ini sesungguhnya adalah ayat Allah. Allah berbicara, kebenaran berekspresi. Jadi tidak ada satupun yang tidak punya makna, tidak punya pesan gitu, tidak punya pertanda, tidak punya maksud gitu. Jadi inilah yang dilatih oleh para pembuat haiku ya Mas ya. Pembuat haiku, mereka itu mengalami sesuatu, mengalami tersingkapnya hakikat, kebenaran, terus dibahasakan secara spontan melalui simbol atau ayat. Bahasanya bahasa alam. Kalau dunia modern kan kalau seorang ibu-ibu bawa tas Hermes gitu kan, atau tas Chanel gitu, itu langsung mereka yang ngerti sih, itu dianggap, orang ini banyak duit gitu. Kalau laki-laki jam Rolex gitu. Kalau bawa motor Harley misalnya, atau mobil itu mobil Ferrari, Force gitu. Jadi manusia tidak lepas dari penggunaan simbol, dan simbol itu syarat dengan makna, dia bareng. Saya merasa perlu mengingatkan itu kembali Mas, supaya dialog suwung ini terjadi pengalaman langsung, direct path gitu, satori. Jadi gubuk teman-teman, apa yang terbayang oleh kita ketika kita mendengar kata gubuk? Ada rumah, ada gedung, ada hotel gitu kan. Mungkin karena zaman dahulu ya mereka menggunakan gubuk. Ya padahal masa itu juga ada bangunan ya Mas ya. Dan ada kerajaan gitu kan. Tapi di situ beliau menggunakan kata gubuk. Gubuk itu sendiri sudah mengisyaratkan kebersahajaan, kesederhanaan. Tapi bagi orang yang terbatas wawasannya Mas, gubuk itu simbol kemiskinan kan? Iya. Simbol kemiskinan ekonomi gitu. Tapi kalau mereka yang sudah kontemplatif teman-teman, gubuk itu adalah detachment gitu, malah freedom gitu ya. Jadi gubuk itu simbol dari kalau di bahasa Al-Quran itu suka disebut qanaah Mas. Qanaah itu merasa cukup, kalau sudah merasa cukup, jadi yaitu di satu sisi sebetulnya dia sangat kaya secara rohani gitu. Gubuk terus, ini kan bukan satu kalimat kan, gubuk sendiri ada maknanya, bersemi sendiri ada maknanya. Tapi begitu kata gubuk digabung dengan bersemi, dia ada makna baru ya kan. Nah, gubuk sebagai simbol kesederhanaan, kebersahajaan, SUR, BSUR. Jadi gubuk juga simbol dari hati teman-teman menurut saya. Ya kan?
nggak macem-macem, ya rumah tempat kita istirahat, ya, bersemi. Nah, di situ ada ada kemekaran gitu, bersemi. Terus ditekankan lagi tidak ada apapun, semua ada. Jadi kata gubuk sendiri itu tidak ada apapun, Mas. Bersemi itu adalah semua ada. Jadi betul Mas Denny tadi mengatakan kosong adalah isi. Ahad, Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, saksikanlah, alamilah, selamilah, hayatilah. Allah ahad. Ahad itu sebenarnya makna lateralnya tunggal, esa, kalau bahasa agak saintifik namanya indivisible, Mas. Kalau satu kan numerik. Tak terbagi gitu. Tak terbagi berarti ya dia aja. Itu ahad. Empty gitu. Kadang ahad itu dipadankan dengan keberadaan space, Mas. Kosong gitu. Nah, saat yang sama dia somat. Somat itu penuh. Fullness gitu. Jadi Allahu ahad, Allahu somat. Nah, baru didetailkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Maksudnya di situ tidak ada pembandingan, tidak ada kompetisi. Jadi ini luar biasa ekspresi yang mengingatkan kembali kepada suwung, Mas, ruang tanpa nama. Nah, ketika ini kita bawa dalam konteks sehari-hari atau aktivitas, bisakah kita saat yang sama berada di gubuk dan gubuk itu ada berseminya gitu. Saat yang sama tidak ada apapun, tapi saat ada yang diperlukan semua ada gitu. Ini kan seperti love itu simbol dari damai, kosong, ya love gitu. Jadi kebenaran itu ketika menambil sebagai love dia everything. Ketika kebenaran atau wujud itu nggak berekspresi, ya dia kosong gitu, nothing gitu. Gitu Mas Denny. Jadi latihannya atau keseruannya atau indahnya apabila ini bisa dihayati, diejawantahkan dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari yang hampir semua kita melakukan itu. Jadi bagi saya Mas ini mengingatkan untuk selalu kembali dalam setiap kejadian ada kekosongan, ada meniness. Ya kan? Dalam ketidakteraturan itu ada keteraturan juga gitu. Ya. Gimana? Ini Mas, silakan. saya langsung tadi itu ada tiga kata yang Bang Damai sampaikan yang nyampe ke saya, Bang. Yaitu qanaah, ahad, somat. Dan bagaimana haiku ini secara sangat sederhana dan direct itu membawa kita tiga-tiganya. Qanaah atau contentment ini sebetulnya saya merasakan ini adalah titik tolaknya. Karena contentment inilah yang membuat kita itu bisa kemudian menghayati ahadnya gitu ya Bang ya. Dan di sini yang saya rasakan juga adalah pada saat kalau di dalam Al-Ikhlas itu kan qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu kan ya. Itu kan katakan.
melalui haiku ini saya jadi menyaksikan gitu. Bukan sekedar mengatakan, tapi inilah realitanya sebetulnya. Dengan kontenmen tersebut, kemudian kita bisa menghayati bahwa realitanya itu ahad. Yang tadi salah satunya yang Bang Damai sebutkan adalah kekosongan space itu. Pada saat yang sama dia utuh. Sehingga sebetulnya yang saya jadi rasakan dari renungan Bang Damai tadi adalah sebuah state tauhid, Bang. Di mana tauhid ini betul-betul manifest gitu ya, bukan sekedar dihayati tapi manifest. Kita keluarnya tuh tauhid itu. Bareng gitu ya Mas ya? Bareng. Dan kemudian tadi waktu Bang Damai juga bilang di satu sisi ada unity, di sisi lain ada manyness gitu ya. Saya kemudian juga jadi merasakan wujud dan maujud, Bang. Iya. Mungkin di sini kita bisa telah sedikit ya, Bang ya, wujud dan maujud itu bagaimana? Monggo, Bang. Ya, ini juga ada sahabat kita, Mas Rudi, memberi satu terminologi dalam tasawuf, pengalaman hakikat fana hilang, keakuan lalu menyaksikan bako. Di beberapa retreat itu pernah kita bahas juga itu dari termnya Ibnu Arabi, fana baka. Fana kan ya sederhananya kosong gitu, tidak ada yang abadi, fana gitu. Tapi pada saat fana itu baru bakonya itu adalah semua, tadinya kita menganggap dunia atau maujud ini yang real. Maujud ini yang tampak itulah yang real, yang sebenarnya real. Seperti sahabat-sahabat, ini contoh sederhana tapi jelek. Teman-teman yang menyaksikan IG Live ini, itu menyaksikan dua gambar. Jadi terlalu fokus kita pada gambarnya Denny Dame, kita lupa yang sebenarnya itu adalah screen. Ya kan? Ada dua gambar, tapi saat yang sama ada satu screen gitu. Kalau ini layarnya lebih gede, ada 50 gambar gitu kan. Tapi sebenarnya ada satu screen. Jadi ketika kita terfokus pada maujud, maka yang kita akan menyaksikan manyness, Mas Denny. Dan di antara manyness itu yang tampak banyak itu kadang tabrakan. Termasuk ya paradok yang paling klasik adalah iblis dan malaikat gitu kan. Siang malam, baik buruk. Tapi kalau misalnya nih di layar ini ada baik buruk, penampilan baik, penampilan buruk. Tapi yang nyata juga nggak bisa dibantah. Layar sebagai background dari di mana baik itu menampil, di mana buruk itu menampil. Nah, ketika orang masih menyaksikan maujud yang many, yang banyak, tidak menyadari maujud itu sebenarnya fana, yang real itu adalah yang tunggal, maka dia disebut terhijab, dia kafir gitu. Kalau bahasanya kafir, terhijab, ignorant. Begitu dia selidiki manyness itu, maujud itu sebetulnya adalah wujud yang ada, maka disitulah terjadi fana. Saksikanlah. Jadi kata kul itu sebenarnya, kul itu saat yang sama saya bertanya kepada mereka yang ngerti bahasa Arab, Mas. Kul itu juga saat yang saya saksikan, alami, hayati, realisasikan. Nah, jadi cuman karena ini menjadi salah satu ekspresi paling mudah untuk umumkan verbal, kul. Padahal misalnya saya minum ini nih, apa minuman lah. Ini kan kesaksian.
wah minumannya enak banget. Nah, itu kan baru verbal. Sebenarnya kan didahului oleh kesaksian. Nah, jadi setelah fana, yang ada hanya wujud, kul katakan, dia. Nah, dia itu adalah dia, that itu Allah. Allah yang bukan lagi pakai yang. Allah identik dengan ahad, bukan Allah yang ahad, bukan. Kalau yang kan ahad itu seperti sifat, ditempelkan gitu. Jadi Allah identik dengan ahad. Allah tidak bisa dipisahkan dengan ahad. Dia Allah ahad. Huwa Allah ahad. Allah setelah disebut ahad, dia Allah somad. Nah, jadi gubuk itu, Mas. Nah, ini kan haiku ini langsung membumi gitu loh. Kan ini kan bahasa metafisik. Oh, Allahu ahad, ahadiyah, wahidiyah. Ya kemudian A'yan Sabito, kemudian Jabarut, Malakut, Mulk. Wah, itu kan gimana gitu. Nah, haiku hanya mengatakan gubuk bersemi gitu kira-kira. Jadi kita langsung, gubuk itu ya fana kan. Bersemi itu ya bersemi, bunga-bunga bersemi jadi menines gitu. Makanya gubuk itu simbol tidak ada apapun. Gubuk gitu kan, gak ada furniture gitu. Jadi menarik gini ya Bang ya. Iya benar. Saya lanjutkan tadi, kalau kita itu telaah gubuk, begitu mendengar kata gubuk aja, kita itu tidak punya ekspektasi apapun. Iya. Gubuk, ada apa sih? Gitu. Berbeda dengan kalau misalnya metaforanya adalah istana. Tentu kita belum sudah punya penggambaran, wah ini mungkin ada begini, ada Benar. hiasan, ada Iya. ukiran. Karena kata yang disajikan itu gubuk, itu justru membantu untuk, udah ya, ekspektasinya dilepas dulu semua. Iya. Dan yang menarik adalah gubuk bersemi tidak ada apapun. Ternyata betul tuh nggak ada apapun. Gitu kan. Tapi semua ada. Tapi gitu. semua ada. Jadi ini saya juga menghayati ini sebagai sebuah, mungkin bukan ajakan ya, tapi sebagai sebuah realita bahwa ya yang ada hanya Tuhan. Para sahabat semua, bahkan eksistensi kita sendiri itu menjadi nggak relevan gitu. Dan ini sebetulnya sebuah kiasan yang sangat dahsyat bagi saya, yang betul-betul bisa melepaskan saya dari dualitas subjek-objek. Manakala disebutkan tidak ada apapun, semua ada, itu kan nggak ada lagi subjek, nggak ada lagi objek. Kita seolah-olah begitu masuk ke situ hilang semua. Gubuk, bersemi, tidak ada apapun, semua ada. Itu kan seolah-olah memang kita itu disiapkan untuk sirna. Pada saat yang sama, kesaksian itulah yang jadi mengemuka gitu pada saat kita betul-betul hilang. Jadi seperti Bang Dami tadi bilang, ini secara sangat lugas gitu ya. Haiku ini membawa saya bisa langsung menghunjam tanpa kemudian progresif path dulu gitu. Ya, betul. Mas Denny, saya dari tadi itu betul-betul akhirnya terima kasih ya Mas Denny ya, mengenalkan saya ke haiku. Karena begitu sekarang misalnya nih, saya mungkin satu saat kita membaca haiku berdua lah, kita ambil ke teks lah. Ini mirip kayak pembacaan Fusus Al-Hikam di teks-teks klasiknya Ibnu Arabi gitu. Saya bersyukur
pernah ikut membaca teks itu bersama guru, sahabat-sahabat. Jadi kata yang digunakan Ibnu Arabi itu bisa diurai kenapa dia menggunakan kata itu. Karena sama seperti Al-Quran itu memberi misalnya Al-Baqarah, Ali Imran, itu nggak asal sekedar ngasih judul gitu. Di situ ada seperangkat atau bareng gitu, ada realitas-realitas berlapis-lapis. Nggak habis-habis kalau ditelah. Jadi itu satu kekaguman saya. Kekaguman kedua Mas Denny adalah haiku ini membuatnya sederhana. Masing-masing jiwa yang punya ketulusan itu diberikan keberkahan penyingkapan sesuai kadarnya saat itu. Dan kalau dia membuka diri, itu besok dikasih lagi. Dari haiku yang sama. Dari ayat yang sama. Itu yang kenapa banyak orang, kenapa sih Al-Quran itu kayak cerita sejarah gitu. Dan kayak tabrakan satu sama lain kadang-kadang ayatnya. Ya haiku juga begitu. Gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya terus terang bersyukur banget dan nggak tahu mungkin satu saat bikin haiku lah sekali-sekali. Nggak tahu nanti. Iya. Karena pada waktu ini wahyu kan, ini ilham. Nggak boleh diganti kata yang dipakai itu saat itu keluar, turun gitu. Misalnya, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya kan, sesungguhnya kami menurunkan malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Ya kan? Jadi itu Mas. Jadi tauhid dalam praktek hidup sehari-hari. Terus yang ketiga lagi ini Mas Denny. Haiku yang ini tidak pakai progresif path. Progresif path itu sahabat teman-teman kalau di tasawuf itu salik. Ada makom-makom. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tauhid kan gak ada makom-makom. Langsung. Ya gubuk itu ya gubuk bersemi gitu. Ini saya jadi nyambung lagi Bang pada saat tadi Bang Damai bilang gitu ya. Saya ketemu satu ilham lagi gitu. Ini untuk yang mencari unity dapat. Yang mencari manliness dapat gitu. Bareng ya. Bareng. Kalau saya ingin mencari menghayati tanda-tanda Tuhan, semua ada. Saya ingin sirna dalam Tuhan, nggak ada apapun. Jadi untuk semua pencari itu dapat. Dan ini mengejutkan bagi saya bahwa wisdom ini menampak gitu ya, dimanapun perjalanan kita, apapun kondisi kita saat ini, dan pas-pas aja gitu kadarnya. Ini yang selalu saya itu tidak berhenti terkagum-kagum dengan haiku. Karena haiku ini bisa membawa fenomena alam yang ditabrakkan satu sama lain yang sama sekali nggak nyambung, jaka sembung sebetulnya. Tapi pada saat yang sama dia menjadi pengalaman yang sangat personal bagi setiap orang. Jadi sebetulnya luar biasa inklusif. Kebijaksanaan yang muncul itu luar biasa inklusif. Dan lagi para sahabat kalau kita kaji juga bahwa ini haiku ini abad ke-17 loh. Kita sekarang ini abad ke-21 loh. Dia tidak lekang oleh waktu. Bagaimanapun kondisi perjalanan dunia 400 tahun terakhir berubah, dia tetap hadir. Relevan. 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 Dan aksesibel
gitu. Artinya nggak pakai ribet gitu ya. Bagaimana masing-masing dari kita itu diberikan kebebasan utuh untuk bisa di satu sisi menghayati dan di sisi lain mendapatkan enlightenment itu secara langsung. Mas, saya ingin berbagi nih ke teman-teman, bahkan mengajak untuk praktek. Supaya setelah perbincangan ini, teman-teman bisa langsung praktek gitu. Bayangkan kalau kita teman-teman lagi berada di gubuk. Kalau orang yang punya kesadaran, ada ekspektasi tertentu di pikirannya, tahu-tahu kenyataannya gubuk. Kayak kita lagi membayangkan kita ke Bali gitu, membayangkan hotel bagus, tahu-tahu nggak sesuai ekspektasi. Sebut saja penamaannya, ya ini mah gubuk gitu kira-kira. Yang ada kan keluh kesah kan gitu. Ya nggak? Jadi, ini keluh kesah. Tapi kalau sudah paham kontemplasi gubuk bersemi, coba. Masalahnya kan sebetulnya ekspektasinya, bukan apa yang hadir, apa yang ada di depan kita, bukan. Ini Bang, saya sambung dikit ya. Boleh. Justru ini yang saya tadi itu luar biasa kagum karena ekspektasi itu pun sudah dinihilkan dulu dengan dibilang gubuk gitu. Jadi kita tuh dihantarkan dengan kata gubuk itu untuk segala macam fantasi, keinginan, ini harusnya gini, itu jadi kita taruh dulu. Dan Saya boleh tambah dikit, Mas? Silakan, ya. Bang, silakan. Jadi pada waktu kita no expectation, terus itu berarti kita open gitu. Apa yang ada sudah itu. Bukan, ya udahlah, itu kan ada keluhan juga itu. Nah, saat kita membiasakan diri dengan ya kesadaran gubuk gitu saja, maka tersingkaplah kepada kita keindahan yang tersembunyi. Itu maksudnya. Ini jadi saya dalam sambung dikit ya, Bang. Ya. Ini para sahabat, ini justru yang barusan Bang Damai sebutkan itu sangat memecah ilusi sebetulnya. Karena dalam kehidupan modern kita ini, kita sedemikian dikunci oleh harusnya. Itu kan ekspektasi dalam berbagai ragam dan bentuk. Manakala tadi Bang Damai bilang no expectation itu, kita hanya dihadapkan pada nyatanya. Dan pada saat kita itu hadir, gubuk bersemi, nyatanya apa? Nggak ada apapun, nyatanya semua ada. Dan mendadak itu menjadi sebuah grace bagi kita. Karena semua ekspektasi, semua harusnya itu udah kita taruh jauh-jauh. Dan ini sebetulnya adalah menyongsong gubuk itu dengan kerendah hatian yang utama gitu ya, humility. Mas, ini kan sedemikian indah ini, Mas. Ya, sedemikian indah, sedemikian fundamental, sangat prinsipal. Terus saat kita berbincang seperti ini terhadap haiku ini yang dibuat 1700 tahun 1700. Ini penafsiran reka-rekaan atau memang ini inspirasi kan gitu Mas. Katakanlah ini reka-rekaan lah, misalnya orang-orang skeptis menyaksikan perbincangannya. Itu bisa-bisanya Dame Deni aja itu seperti misalnya. Nggak apa-apalah kamu menganggap ini reka-rekaan, tapi indah banget gitu maksudnya.
Dan itu Nah, tadi di Bang, si yang saya sama sekali nggak khawatir soal itu. Karena haiku ini memungkinkan setiap orang menghayati masing-masing aja gitu. Nah, tapi ini ada sambungannya, Mas. Katakanlah ada orang skeptis, ada orang punya punya pemaknaan yang berkembang kemana-mana. Kita kembali dulu deh kepada sisi fundamental filsafat gitu, atau metafisik kalau lebih 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 beyond gitu. What is reality gitu? Apa sih realitas itu? Dengan adanya era digital ini, kita misalnya menonton orang di YouTube, kadang kita menganggap kita udah tahu realitas orang itu gitu. Padahal kita hanya ketemu dia lewat YouTube, lewat sosmed. Realitasnya adalah kita menafsir apa yang nampak. Dan itu ya realitas kita. Jadi, penafsiran kita itu realitas kita saat itu. Dan tidak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini diperbincangkan gubuk sebagai simbol sahaja, simbol tidak ada apa-apa. Tapi haiku ini bilang, di saat kamu berada di kekosongan itu, ada loh di balik itu yang tersembunyi. Ini kerajaan Tuhan ada pada dirimu, Mas. Kingdom of God is within you. Ini maksudnya gimana itu? Kerajaan Tuhan ada pada dirimu. Kolbun mukmin bait Allah, baitullah. Ini kan luar biasa, Mas. Jadi justru kalau saya mau mengalami surga yang dikatakan, disampaikan di dalam dogma ajaran agama secara turun-temurun. Oh, kalau saya mau memasuki surga itu ternyata harus kosong dulu, harus lewat gubuk. Ibarat ini, Mas. Pernah nonton kan Narnia gitu kan, Mas Denny kan. Narnia itu kan, atau apa, Narnia ya? Yeah. Itu kan mereka lagi bermain-main petak umpet, tiba-tiba ada satu lemari, itu kayak lemari rahasia yang berdebu. Begitu masuk situ, di balik itu ada sebuah negeri tak terjamah. Dan ini yang indahnya lagi, Bang, kalau saya lanjutkan tadi tentang surga itu, yang lebih dahsyat itu surganya nggak di mana-mana, ya di kita. Gitu. Pintunya Lepaskan. gubuk, Mas. Iya. Pintu surga itu gubuk gitu. Lepasin aja semua. Bersiaplah di depan gubuk kita masing-masing itu. Pada saat kita itu betul-betul kosong, di situ justru semua itu utuh, gitu kan. Dan utuh ini kan sudah melingkupi semuanya gitu. Dan mudah-mudahan para sahabat yang hadir malam ini juga bisa merasakan ya, bahwa keutuhan ini itu bukan sekedar keutuhan fisik gitu. Tapi keutuhan semua orbit yang kita bisa hayati, ada fisik di situ, ada mental, ada metafisik, ada spiritual, semua gitu, utuh. Karena itulah tadi saya nyatakan adanya Tuhan gitu. Itu yang paling mewakili pemahaman saya saat ini, para sahabat semua, yaitu ya pada saat adanya Tuhan, ya semua lengkap gitu. Dan pada detik itu pun kita bahkan nggak pusing lagi tentang who we are, nggak pusing. Iya. Ini ada komentar dari Pak Adi. Mas Denny bisa lihat? Silakan. Iya. Saya membaca di sini, Pak Adi, apa kabar? Ini ada kata-kata beliau. Space, consciousness, awareness, suwung, silent, apakah sama? Gitu. Gimana, Mas? Pada saat tidak ada apapun, semua ada, apakah ini menjadi penting? Betul. Pada saat Mas Adi, semua istilah itu bahkan sudah kita tanggalkan gitu ya. Iya. Mirip seperti tahu ya. Nama yang masih bisa dibicarakan bukan nama yang sebenarnya.
nama NAMA kalau kita asma, namaste, itu nama yang masih dibicarakan, bukanlah nama yang sebenarnya gitu ya. Tapi menarik Mas Denny dari kata al-ikhlas tadi ya, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Lalu tiba-tiba supaya lebih membumi, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kan familiar dengan manusia. Iya. Bahwa meninges itu asal muasalnya dari anak diperanakan, ya kan gitu. Tapi terus disampaikan lagi, ahad ini, somad ini, Allahu ahad, Allahu somad, tidak ada yang setara serupa dengan dia. Jadi ya ini one and many, fana baka, wujud maujud, ya, gubuk bersemi, la ilaha illallah, tidak ada apapun, semua ada. Gitu. Dan ini ya Bang, pada saat barusan itu Bang Dame menyatakan begitu, saya jadi menghayati lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad itu adalah statement untuk melepaskan semua pemahaman fisik yang kita punya tentang Allah gitu. Ya. Bukan itu semua. Ya. Pada saat yang sama, ahad, somad, udah itu aja. Dan ini sebetulnya jadi jembatan pemahaman ya bagi kita untuk bisa sampai juga kepada tidak ada apapun, semua ada itu. Ada yang menarik teman-teman yang mendengar ini waktu saya berbincang sama Mas Denny dalam satu wawancara ya, bincang Journey of Soul. Saya tanya, apa itu spiritualitas? Mas Denny menjawab, adanya Allah gitu. Gitu. Terus pemaknaan ini itu gimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu biasa tuh. Ini saya mewakili teman-teman nih. Ini kan kita udah dialog tadi, bicara gubuk bersemi, tidak ada apapun, semua ada. Ini sebenarnya praktiknya apa nih kan? Kalau dalam bahasa agama itu setelah syahadat, ritualnya apa nih kan gitu. Kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, atau syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Actionnya apa nih? Nih Mas Denny menjawab waktu itu teman-teman. Oh, ini tentang perspektif gitu. Jadi sudah tidak, ini bukan bicara lagi gimana melakukannya, bukan. Meskipun kita paham kalau kita lagi ngasih coaching atau training, ini setelah ini kita melakukan apa ya? Gitu. Nah ini tentang perspektif. Jadi seperti kacamata teman-teman. Kita jadi kayak punya kacamatanya Iron Man gitu loh maksudnya katanya. Jadi melalui kacamatanya ini kita bisa melihat apapun gitu. Bisa diulas nggak itu Mas? Bagaimana sebetulnya kecenderungan para salikin itu selalu ini apa nih actionnya nih? Apa yang perlu lakukan? Padahal sedemikian gamblang haiku ini untuk berbicara pada kita. Udah ngomong gubuk, bersemi. Iya. Ya kan itu kan sudah mendekati kita tuh. Gimana Mas? Ini pada saat tadi Bang Dame bilang bahwa ini adalah tentang perspektif, itu benar-benar hanya itu para sahabat. Manakala perspektif kita itu adalah semuanya Allah, semuanya Tuhan, ya kita hamba Tuhan aja gitu. Kita hamba Tuhan jadinya. Dalam pengertian semurni-murninya gitu ya. Mau bahagia, mau sedih, apa segala tuh numpang lewat jadinya. Bahkan yang namanya bertindak pun itu energinya jadi beda karena kita tidak lagi bersandar kepada akal budi kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Kehendaknya. Jadi bahkan actionnya itu berbeda para sahabat semua. Yang paling terasa adalah nggak maksa gitu ya. Ya. Dan yang juga terasa adalah bahkan kalau kita ini tidak melakukan apa-apa, kita tahu bahwa memang itu yang mesti dilakukan saat itu.
di situ betul-betul penghayatan keutuhan itu menyertai gitu. Memang yang paling sulit adalah seperti diskusi kita sebelumnya kan Bang, bagaimana glimpses ini menjadi permanen gitu. Ya, Bagaimana glimpses bahwa tidak ada apapun semua ada ini menjadi permanen para sahabat semua. ya, Dan kepermanenan itu bisa kita peroleh manakala realita bahwa semuanya Tuhan itu betul-betul hadir gitu. Dan ini memang bukan dogma ya, ini gnosis gitu, kesaksian. kesaksian. Ya, Dan ini memang hanya mungkin kalau Tuhan sendiri yang membuka kita gitu. Gimana caranya kita siap dibuka? Ya masuk gubuk lah. ya, Saya yakinnya bahwa kita semua di sini itu terbuka seutuhnya kok. Tinggal kalau saran saya yang paling praktis ya Bang Damai ya, semua harusnya, mestinya, ini kan kudu begini segala. Taruh. ya betul. Dan haiku malam ini itu betul-betul satu petunjuk yang sangat tajam gitu. Saya mohon Bang Damai kalau bisa diberikan kalimat penutup gitu ya Bang ya, monggo. Iya, terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat yang bersama-sama di sini belajar cara dialog Zoom ini. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat hikmah kebijaksanaan. Amin. Closing statement saya adalah alam ini menunjukkan di situ ada Tuhan. Alam ini adalah keberadaan Tuhan. Adanya alam ini, adanya kehidupan ini, itu menunjukkan adanya Dia. Dia sedang mengatakan ini aku ada. Ya. Terus dengan perspektif ini kita adalah hamba Allah, Abdullah tadi dia bilang. Sedih itu kita lagi jadi hamba Allah. Bahagia itu kita jadi hamba Allah di level perasaan. Kita misalnya terkucilkan atau kita lagi terpuruk, itu kita jadi hamba Allah. Kita lagi berbahagia hamba Allah. Kita lagi dikasih posisi hamba Allah. Kita lagi terpuruk itu hamba Allah. Gitu. Makanya Rasulullah juga mengatakan beliau bisa membelah bulan dalam kisahnya. Dari ujung jarinya keluar air. Pengalaman Isra Mi'raj. Beliau mengatakan, aku Abdullah. Abdullah itu adalah gubuk, kekosongan. Ingat ya, Abdullah hamba, di situ ada Allah loh. Allah itu segala-galanya. Jadi sebuah kehormatan, sebuah predikat yang luar biasa sebetulnya Abdullah itu. Hambanya, hamba Allah. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.